Kami dari siswa cerdas bangsa ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum itu, kami akan mempromosikan sekolah tercinta kami, yaitu cerdas bangsa. Pertama. Oke guys, saya akan menampilkan sebuah video yang di dalamnya itu terdapat video cerdas bangsa, supaya kalian bisa melihat langsung, meskipun nggak langsung sih, itu videonya itu memang benar-benar dibuat gitu, biar kalian pikir kami itu tidak cuma banyak bicara gitu loh. Oke guys, have for watching. I can swear, I can joke, I say what's on my mind. If I drink, if I smoke, I keep up with the guys, and you see me holding up my middle finger to the world. Fuck your ribbons and your pearls, 'cause I'm not just a pretty girl, I'm more than just a picture. I'm a daughter and a sister. Sometimes it's hard for me to show that I'm more than just a rumor or a song on your computer. There's more to me than people know. Some days I'm broke, some days I'm rich, some days I'm nice, some days I can be a bitch. Some days I'm strong, some days I quit. I don't let it show, but I've been through some shit. I can swear. Nah, bagaimana teman-teman? Kami memberitahukannya itu tidak hoax kan, itu sesuai fakta. Yang banyak memungkinkan ekstrakurikuler itu, tengoklah lapangannya tadi banyak. Jadi, apapun ekstrakurikulernya itu pasti ada di situ. Oke, kita lanjut ke topik selanjutnya. Dah. sekolah cerdas bangsa tempatnya sangat strategis dan Sangat mendukung. Iya, dan fasilitas-fasilitasnya sangat mendukung untuk mengasah mental, fisik. Di CB tuh enak kali belajar, sumpah. Cowoknya pun gantung-gantung. Iya. Ceweknya lagi, aduh. Cantik-cantik. Udah jangan dengarkan setan. Kalau mau jumpa kami harus Datang masuk aja lah di di CB. Terus CB tuh banyak kali tamatannya yang masuk PTN, khususnya di itu Khususnya di stan. bangga kali kami sumpah sombong sikit. Terus itu ekstrakurikuler di CB itu sangat mendukung dalam mengembangkan bakat-bakat siswa. Nah, jadi kalau kalian punya Bakat-bakat yang terpendam bisa diasah di CB, nggak bayar. Ini berapa ribu bayar? Nggak bayar. Terus di CB tuh sering mengadakan pertandingan gitu. pertandingan. Dan di CB tuh ada juga pramukanya. Kakak pramukanya itu baik banget, sumpah, tegas. Terus bisa orangnya. mendisiplinkan lain dari yang bandel jadi yang CB juga pernah yang ikut ke Cibubur itu apa namanya? Pokoknya ikut. Dia CB juga pernah ikut. Terus anak pramuka di CB aktif. setiap tanggal 17 Sekolah cerdas bangsa juga bekerja sama dengan Universitas Negeri yang ada di Medan. Jadi kalau kita masuk PTN itu mudah dan akreditasinya itu A untuk SMA. Tapi nanti SMP kan juga harus. Iya. Terus guru-guru di CB itu sangat memperhatikan muridnya dalam belajar dan bakat Kalian betul. Guru-gurunya juga kece-kece, gengs. Gaul-gaul kali, keren. Sangat. Enggak apa-apa lah. Terus kami Yaitu cerdas bangsa. Pertama. Oh, di sini. Titin. Aku belum tahu. Oke, sesudah kami mempromosikan sekolah tercinta kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang kerusakan alam dan dampak-dampaknya dan cara untuk merawat lingkungan.
Jadi kalian tonton sampai habis ya. Jangan di Dadah. skip, oke? Itulah akhirnya dari CB. CB. Keren-keren kan? Iya, jangan lupa daftar ya CB. Iya daftar. Kalian buka setiap hari Iya. dari pagi sampai Kalau kalian Jam 12 mau naik tentang CB, tanya aja kami DM, kontak WA ya kan sekalian. Di bio-nya ada nama Instagram kami. ya guys, pokoknya yang mana kita jodoh kayak mana gitu. Jadi PDKT kan, Dek. Saya di sini akan menjelaskan tentang kerusakan alam. Jadi kerusakan alam itu banyak menimbulkan dampak yang negatif bagi manusia, bagi lingkungan kita, tumbuh-tumbuhan dan hewan-hewanan juga loh. Jadi kerusakan alam itu berakibat buruk pada makhluk hidup seperti timbulnya wabah penyakit, organisme yang hidup di sungai akan mati, dan juga rusaknya terumbu karang dan menimbulkan banjir juga di sekeliling kita, dan itu juga berdampak negatif bagi kita manusia karena kita merusak lingkungan itu dengan tidak sengaja dan kita kena dampaknya gitu. Lingkungan itu dapat juga merusak ekosistem dan punahnya fauna liar yang ada di hutan. Fauna dan flora gitu kan. Dan Ya. kerusakan lingkungan terdiri dari berbagai tipe. Jadi kerusakan lingkungan ini banyak macam. Jadi macam-macam kerusakan lingkungan itu ada beberapa dan ada beberapa tipe juga, seperti pencemaran air sungai, suatu kejadian di mana pembuangan limbah pabrik dan sampah dibuang ke sungai. Ini adalah deteriorasi lingkungan dengan hilangnya sumber daya air, udara, dan sumber daya tanah. Dan terus di sini juga kerusakan lingkungan itu Jadi itulah penjelasan aku tentang kerusakan lingkungan. Jadi buat kita manusia juga harus menjaga lingkungan supaya kita nggak kena dampak dari kerusakan itu, seperti kayak tadi buang sampah jangan sembarangan. Oke? Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Christine Magdalena Sepuh dan saya kelas 10 IPA SMA Swasta Cerdas Bangsa, dan saya ingin mempresentasikan dampak kerusakan lingkungan hidup yang disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor dari alam dan faktor dari manusia. Nah, yang pertama, faktor dari alam. Faktor dari alam ini disebabkan oleh alam itu sendiri dan tidak dicampuri oleh perbuatan manusia atau tangan manusia. Contohnya itu ada gempa bumi, ada tsunami, ada angin topan, ada letusan gunung berapi. Nah, bencana-bencana tersebut disebabkan oleh alam itu sendiri dan sering terjadi di Indonesia. Yang kedua itu faktor dari manusia. Nah, faktor dari manusia ini disebabkan oleh perbuatan-perbuatan manusia. Contohnya banjir. Banjir itu disebabkan oleh manusia karena dia terlalu sering membuang sampah sembarangan atau ke sungai gitu. Jadi kalau hujan gitu kan naik, jadi banjir lah. Jadi udah dia yang membuang sampah sembarangan, dia yang kena, dia yang penyakitan, dia yang semua kena. Makanya mulailah mengurangi untuk membuang sampah ke sungai. Yang kedua itu ada tanah longsor. Tanah longsor itu disebabkan oleh hutan gitu, pengambilan kayu gitu. Sebenarnya sih kita butuh, tapi janganlah banyak-banyak karena bumi juga membutuhkan oksigen yang berasal dari hutan tersebut. Jadi kita butuh tapi jangan banyak-banyak diambil. Jadi untuk mengurangi tanah longsor, jadi kayak mengurangi juga pengambilan pohonnya. Jadi itulah dampak-dampak yang disebabkan oleh dua faktor tersebut dan kerusakannya masing-masing. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Yesi Angelia Boris Nurmata. Saya dari kelas 10 IPA SMA Swasta Cerdas Bangsa. Di sini saya akan membacakan cara-cara menjaga lingkungan dan dampaknya bagi hidup kita. Pentingnya menjaga lingkungan wajib harus kita tanamkan sejak dini. Penebangan hutan secara liar dan polusi udara dari limbah industri dan pertambangan, dan masalah mengenai rusaknya lingkungan kita khususnya di Indonesia bukan merupakan masalah yang baru lagi, yang seharusnya dibenahi sesegera mungkin. Bagaimana tidak, masalah ini tidak luput dari peran pemerintah
dan masyarakat yang harus berdampingan menjaga lingkungan ini. Lingkungan yang merupakan tempat tinggal semua makhluk hidup yang ada di muka bumi, termasuk manusia, hewan, dan tumbuhan, harus kita jaga kelestariannya. Lingkungan yang sangat penting bagi kelangsungan hidup karena apabila lingkungan tidak ada, maka manusia, hewan, dan tumbuhan tidak dapat bertahan hidup. Namun sekarang lingkungan mengalami kerusakan. Itu semua akibat dari ulah manusia yang tidak bertanggung jawab. Contohnya saja seperti menebang pohon liar di hutan. Dengan penanaman pohon kembali sehingga hutannya tidak gundul dan tanah tidak dapat menyerap air, bahkan pohon tidak dapat menghirup karbon dioksida di udara. Penambangan batu bara secara terus-menerus dapat mengakibatkan tanah yang dikeruk semakin habis dan akan rusak. Penggunaan kendaraan bermotor dan pendirian industri menyebabkan asap pabrik pada rumah kaca sehingga tingginya emisi gas buang di udara yang mengakibatkan polusi udara dan pemanasan suhu di bumi, serta membuang sampah sembarangan yang berdampak buruk pada kehidupan makhluk hidup. Ulah manusia tersebut dapat berakibat fatal. Mereka berani mengatasnamakan bisnis dan mengesampingkan lingkungan tanpa memikirkan anak cucu mereka kelak. Mungkin berbuat itu sangat mudah, tapi kalau mengembalikannya seperti semula sangat sulit. Oleh sebab itu, agar bencana alam tidak terulang terus-menerus, kita sebagai manusia yang hidup di muka bumi yang telah diberikan kekayaan alam yang berlimpah, seharusnya kita berterima kasih kepada Tuhan dengan cara menjaga dan melestarikan lingkungan tersebut. Mulai dari sekarang, marilah kita membenahi lingkungan kita. Sekian dari saya. Terima kasih dan selamat menyaksikan.